Yang ketiga, nahi munkar. Ini beda lagi nih. Tadi dakwah, mengajak biar orang mau diajak kan harus simpatik kan, harus lemah lembut. Lain sama perintah. Perintah ini searah. Kita perintah, kamu harus lakukan ini. Kedua, nahi munkar, mencegah kemunkaran dari kata naha, yanha. An-nahyu anil munkar, mencegah daripada kemunkaran beda lagi. Stop, jangan, cegah. Ini berarti ada orang yang sedang dicegah. Memang kita sepakat dalam dakwah terdapat unsur amar ma'ruf dan nahi munkar. Dalam amar ma'ruf terdapat unsur dakwah dan juga nahi munkar. Dalam nahi munkar terdapat unsur amar ma'ruf dan juga terdapat unsur dakwah. Tapi dalam nahi munkar, maaf, dia lebih tegas lagi. Ini kita mesti fair. Jadi kalau kita ambil sedikit gambaran, misalnya dulu Nabi SAW mengajarkan, ya, muru auladakum shalah wa hum abna'us salah. Perintahkan anak-anak kalian sholat. Muru auladakum shalah wa hum abna'us salah. Perintahkan anak-anak kalian sholat pada usia mereka 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha. Dan pukul mereka wa hum abna'u 'ashar. Tentu pukulan bukan menyakitkan, pukulan pendidikan namanya gitu ya. Takdir. Wadribuhum 'alaiha. Pukul mereka di waktu usia 10 tahun. Mari kita lihat. Artinya, usia di bawah 7 tahun itu nggak ada perintah. Kita nggak disuruh perintah oleh Nabi untuk sholat. Jadi anak kita ada 7 tahun tuh nggak usah perintah ya. Kita hanya dakwah saja. Contohin aja sama dia. Kita contoh dia ngikutin, nanti dia nanya. Tuh anak-anak di bawah umur 7 tahun tuh begitu. Kita hanya dakwah aja. Jangan kita suruh dia, jangan kita perintah dia, nggak usah. Dia akan contoh sendiri, dia akan pula belajar. Tapi ketika umur 7 tahun, mulai perintah setiap sholat 5 waktu. Perintah, ayo sholat. Tapi kalau dia malas apa, jangan dipukul. Tapi perintah, wajib hukumnya. Umur 7 tahun ke atas. Tapi apa? Ketika 10 tahun lebih, wadribu. Lain lagi, sudah tegas. Pukul anak kita. Kalau dia nggak juga mau sholat ketika usianya sudah lebih. Dakwah pertama harus lemah lembut kita contohin. 2, amar ma'ruf tegas. Tapi jangan dipukul. Ketika dia nggak meninggalkan sholat, nah ini udah munkar. Anak kecil udah 10 tahun lebih nggak melakukan sholat, ini udah dipukul. Pukul takdir, ya paham ya, kalau pukul takdir bukan berarti pukul yang menyakitkan. Bayangkan, ini kita buka dalam kitab Ihya Ulumuddin. Ada perbedaan antara maksiat dan munkarat. Apa bedanya? Kalau maksiat, anak kecil tadi itu dia belum maksiat. Tapi ketika anak kecil tadi tinggalin sholat, dia munkar. Makanya yang dilarang oleh Islam bukan nahyul maksiat, bukan. Tapi nahyul munkar. Anak kecil mencuri mangga. Dia tak dosa. Tapi munkar nggak? Orang gila, mabok. Dosa nggak dia? Nah, dia nggak maksiat ya, Tuhan. Tapi munkar nggak? Dia munkar. Kita ini disuruh dilarang oleh Allah mencegah kemungkaran. Tegas. Ada lagi yang berikutnya. Bayangkan kalau sekarang masuk yang keempat, yaitu al-jihad. Al-jihad dimakna khas. Jihad yaitu dengan arti ad-difa an dinillah, yuqatil fi sabilillah ala a'dadillah liyakuna dinallah ya. Perang lawan orang kafir. Kira-kira ada nggak lemah lembut di situ? Ada nggak tegas? Udah keras-kerasan ya Tuhan. Bunuh duluan. Sebelum dia bunuh, kita bunuh duluan. Kalau pada waktu itu nggak boleh lemah lembut. Nabi SAW ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya ayuhan Nabi, jahidil kuffar wal munafiqin waghluz 'alaihim wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir. Waghluz 'alaihim, kerasin mereka. Nggak ada lagi batasan.
bunuh-bunuhan di situ, hancur-hancuran, itu namanya perang. Suka-suka ini, saudara-saudara kita, banyak yang nggak ngerti beginian ya Tuhan. Akhirnya dicampur aduk. FPI ini lagi nahi munkar. Dipakai lah tuh, lihat tuh orang kok keras. Islam itu lemah lembut, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah, ini enggak klop dalilnya. Itu dalil dakwah. Jelas apa enggak? Itu dalil dakwah, enggak pantas dipakai sama orang lagi nahi munkar. Nahi munkar dalilnya harus dalil nahi munkar. Orang lagi jihad, bunuh-bunuhan lagi jihad. Bom sana, bom sini. Mereka juga bom sana, bom sini. Jihad ya, Wan. Ya, ada orang bilang, oh Islam nggak benar begitu. Islam itu harus lemah lembut. Ajak mereka dengan sopan santun. Nunggu jidatnya bolong dulu aja malam gitu. Jadi kira-kira udah jelas ya sekarang ya, Wan. Jadi kalau FPI, ini maaf suka-sukanya di Mesir aja masih ada anak-anak Mesir nih yang belajar di Azhar, masih ada yang nggak ngerti beginian. Ini dalil dakwah. Kita sepakat kalau dakwah wajib lemah lembut. Wajib hukumnya ya kawan. Tapi ketika sedang naik munkar, nah Anda harus tahu ini FPI kenapa tuh lagi tegak tuh. Ada apa lagi tegak? Itu lagi naik munkar. Pohon tempatnya dia. Karena nggak mungkin kita pelan-pelan sama jagoan, sama preman-preman. Salam Pak ya. Tapi dalam FPI tetap prinsipnya mengedepankan kelembutan harus hukumnya. Kalau ternyata nggak bisa, hadapin kita dengan tangan dada, mereka udah biasa pukul orang. Kita nggak biasa pukul orang. Mereka preman-preman biasa bacok orang di mana-mana. Kita di santri-santri, ya Allah nggak biasa berantem. Jadi mau nggak mau kita harus punya, kita dorong buat mereka. Karena mau kasih satu prinsip buat antum semuanya, antum tadi bilang bagaimana kami ketakutan untuk untuk naik munkar, ini cuma lokal aja kan. Nanti apa? Ini sama-sama. Kita satu kita bilang ya, Pak. Kalau preman berani menyebarkan kemaksiatan untuk dunia mereka, kenapa kita nggak berani melawan mereka untuk akhirat kita? Kalau preman berani, dia punya resiko tahu tuh. Kalau gua dijual narkoba, gua bisa ditembak polisi, hukum mati. Tahu dia. Berani dia jual tetap narkoba, dia siap ditembak mati ya kawan. Kenapa kita nggak berani mati untuk Allah? Kalau mereka berani mati dan mereka berani masuk penjara untuk narkoba, untuk maksiat, berani masuk penjara. Kenapa kita umat Islam nggak berani masuk penjara untuk taat? Kalau mereka berani masuk neraka, berani su'ul khatimah, masuk neraka jahanam, kenapa kita umat Islam nggak berani masuk surga untuk husnul khatimah ya? Ini kira-kira ini yang bisa Anda sampaikan sebagai penutup, dan insya Allah Ta'ala nanti Anda akan di sini nggak lama lagi kita akan berbentuk FPI di Kairo. Ada sarankan kepada antum yang misalnya siap untuk misalnya katakan apa kita sama-sama berjuang. Memang kalau di Kairo ini tentunya gerakannya nggak sama dengan apa yang ada. Lihat dengan ilmu ya Pak. Jadi pemikiran, perang pemikiran, ya antum harus berani menjaga nama baik Azhar, nama baik Indonesia untuk menjaga akidah Islamiyah. Jangan sampai yang munkar akhirnya dianggap jadi biasa. Itu nggak boleh. Kita biarin nih kemungkaran liberal biasa-biasa enggak ya kawan. Ajak jidal terus. Gitu ya. Mereka ini untuk kebatilan aja bisa sampai arogan itu. Kenapa kita diem terus orang nggak berdaya ya kawan? Enggak, antum harus bangkit. Antum ada orang-orang laskar ilmu, antum ada pejuang ilmu. Bangkit ya kawan untuk berjihad. Ada porsi dan medan antum semuanya. Nanti insya Allah Ta'ala ada lembaran-lembaran yang akan dititip sama Abi Muhammad Syahid Joban. Dulu bapaknya ini, bapak anak deklarasi FPI di Purwakarta di rumah dia. Kemudian di sini juga sebenarnya ada beberapa anggota FPI, ada Farhan, pengen supaya di sini bisa lebih bangkit lagi. Semoga bisa diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
Mari sama-sama kita berdoa ya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. آمين. ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. آمين. سبحانك لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. آمين. ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد برضيك ولك الحمد بعد الرضا. آمين يا الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم. آمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. آمين. اللهم انا نسألك توفيق الطاعة. آمين. وبعد المعصية. آمين. وصدق النية. آمين. وإتقان الحرمة. آمين. وإنا بالهدى والاستقامة. آمين. ألسنتنا بالصواب والحكمة. آمين. واملأ قلوبنا بالعلم والمعرفة. آمين. وطهر بطوننا من الحرام والشبهة. آمين. واصرف أيدينا عن الظلم والسرقة. آمين. واصرف أبصارنا عن الفجور والخيانة. واصرف أسماعنا عن اللغو والغيبة. آمين. وتقدر على علمائنا بالزهد والنصيحة. آمين. وعلى المتعلمين بالجهد والرغبة. آمين يا الله. وعلى المستمعين بالاتباع والموعظة. آمين. وعلى مرضى المسلمين بالشفاء والراحة. آمين. وعلى موتاهم بالرحمة والرحمة. آمين. وعلى مشايخنا بالوقار والسكينة. آمين. وعلى الشباب بالإنابة والتوبة. آمين. وعلى النساء بالحياة والعفة. آمين. وعلى الأغنياء بالتواضع والسعة. آمين. وعلى الفقراء بالنصر بالصبر والقناعة. آمين يا وعلى الله. الغزاة بالنصر والغلبة. وعلى الأسراء بالخلاص والراحة. آمين. وعلى الأمراء بالعدل والشفقة. وعلى الرعية بالإنصاف وحسن السيرة. اللهم بارك لنا يا ربنا في سفرنا هذا. آمين. واجعله سفرا سعيدا مباركا ناجحا سليما مرضيا عندك. آمين يا الله يا رب. ارحم الراحمين. آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أمتنا على الإيمان. آمين. أمتنا على الإسلام. آمين. أمتنا على قولك. آمين. لا لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. ارحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Mohon maaf kurang dan lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dialog kita bersama Ustaz Ahmad Sobil Lubis dan kami selaku moderator mengundur diri. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah dialog umum dari manhaj SPI dalam amar ma'ruf dan nahi munkar. Semoga dengan adanya dialog ini kita mendapatkan manfaat dan dampak positif kedepannya. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Selanjutnya pemberian piala penghargaan dalam hal ini akan diberikan oleh Wira Ahmad Lutfi yang akan diberikan oleh Ketua KPTS kepada saudara Andi Putra yang dihimbau dari Chandra.